Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan reaksi Presiden Joe Biden terhadap serangan mendadak militan Hamas terhadap Israel yang memicu serangan balasan Israel. Ratusan orang dari kedua belah pihak dilaporkan tewas, sementara Israel telah menyatakan perang. Good afternoon. Today, the people of Israel are under attack, orchestrated by a terrorist organization. Dalam pidato di Gedung Putih, Presiden Joe Biden mengecam serangan militan Hamas yang disebutnya tidak masuk akal dan menegaskan pemerintahannya berjanji memastikan Israel memiliki segala yang diperlukan untuk mempertahankan diri. Biden mengatakan telah berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan menyatakan Amerika Serikat berdiri bersama rakyat Israel dalam menghadapi serangan teroris itu. Ia juga menegaskan dukungan pemerintahannya untuk keamanan Israel sangat kuat dan tidak tergoyahkan. Biden menambahkan ia akan terus berhubungan dengan Perdana Menteri Netanyahu dan telah menelepon Raja Yordania Abdullah II serta anggota Kongres Amerika untuk membahas situasi di Israel. Televisi Israel melaporkan sedikitnya 600 orang tewas akibat serangan Hamas, sementara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan sekitar 370 orang tewas dan 2.200 cedera akibat serangan balasan Israel. Sejumlah calon presiden Amerika dari Partai Republik menyalahkan Biden dan mencoba mengaitkan serangan itu dengan keputusannya melepaskan $6 miliar dana Iran yang diblokir sebagai imbalan pembebasan 5 warga Amerika yang ditahan Iran. Gedung Putih menolak kritikan itu dan menyatakan dana tersebut belum dibelanjakan oleh Iran dan hanya dapat digunakan untuk keperluan kemanusiaan. Sementara itu, Presiden Joe Biden terus mengupayakan tambahan bantuan militer bagi Ukraina di tengah kebuntuan Kongres Amerika soal anggaran dan kemelut soal pergantian Ketua DPR Amerika. Ketidakpastian bantuan bagi Ukraina ini muncul saat Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO terancam kehabisan cadangan amunisi karena begitu banyak yang telah disalurkan ke Ukraina. Beberapa ribu peluru artileri setiap harinya ditembakkan pasukan Ukraina melawan pasukan Rusia. Sebagian besar diantaranya dipasok oleh negara-negara barat. Tapi dengan tak juga berakhirnya perang, ada kekhawatiran stok peluru negara-negara NATO mulai menipis. We started to give away from half full or lower warehouses in Europe, and therefore the bottom of the barrel is now visible. And we need the industry to ramp up production in a much higher tempo, and we need large volumes. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa berencana mendongkrak produksi persenjataan guna meningkatkan cadangan domestik dan juga mempersenjatai Ukraina. Tapi analis menilai perlu waktu untuk memulihkan cadangan amunisi negara-negara NATO. I mean, it takes on average between 2 and 4 years to set up a new production line for high-intensity military equipment that you need in Ukraine. Same thing goes for munitions. We're talking about hundreds, potentially thousands of people who need to have very, very niche skill sets to be employed in this undertaking. Pentagon memperkirakan hanya tersisa sekitar $1,6 miliar dari total hampir $26 miliar yang disetujui Kongres untuk meningkatkan cadangan amunisi domestik. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke gold rush atau perburuan emas besar-besaran pada abad ke-19 yang menjadi salah satu fenomena yang mendatangkan begitu banyak warga Amerika ke negara bagian California pada saat itu. Kini curah hujan yang relatif tinggi telah memicu kembali gold rush, termasuk di sebuah kota kecil di El Dorado County yang dulu menjadi salah satu pusat perburuan emas. Berbekal pakaian kedap air dan peralatan selam, Albert menyisir perairan California Utara. Dalam 10 menit, ia menemukan apa yang dicarinya. Albert bersama temannya Baron adalah warga California yang menyisihkan sebagian waktu mereka mencari emas. It's probably, I don't know, $50 in 5 minutes, but once in a while you get lucky, you hit a bigger, better spot than that. Kadang mereka menggunakan metode tradisional mencari emas dengan mendulang. Peruntungan pendulang emas membaik tahun ini dengan tingginya curah hujan pada pergantian tahun setelah kekeringan selama sekitar 2 dekade. Now we're talking about flood gold, so when you have a huge rain event, big rains come and they wash
all the sides of the rivers down into the river basin again and bring gold with it as it happens. Placerville, tempat Barron dan Albert mendulang emas, terletak hanya sekitar 45 menit perjalanan mobil dari Sacramento, ibu kota negara bagian California. Kota ini syarat dengan sejarah asal-muasal perburuan emas masa lalu dan kini warganya banyak bergantung pada kunjungan wisatawan. Back in the 1800s, in the early part of this, was all of that gold had been deposited flood after flood over millions of years. Warga sekitar tak khawatir sungai-sungai sekitar bakal diserbu prospektor emas amatir. Well, there's claims that only 80% of the gold in California has been found, but recent claims are that it's much less than that. I think if you really took it all into consideration, probably 15% has been found. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok Nora Harun, seorang koki eksekutif keturunan Indonesia dan India yang lahir dan besar di Singapura, kemudian pindah ke Amerika 20 tahun lalu. Dengan latar belakang budaya beragam inilah, Nora memperkenalkan makanan Nusantara kepada warga Amerika melalui restoran yang disebut Sunday Nusantara Californian. I want to be known as a Californian chef with a Nusantara background. Inilah Nora Harun, Executive Chef Sunday Nusantara Californian, restoran yang menyajikan masakan Nusantara di Walnut Creek, California. Nora yang berdarah Indonesia dan India ini telah menjalani profesi chef selama 20 tahun sejak pindah ke California. Berlatar belakang budaya yang amat beragam, lahirlah kreasi masakan Nusantara dengan sentuhan California. Salah satu menu unggulan yang ditawarkan Nora adalah gado-gado. I'm very proud of my gado-gado. We do ours different here. You know, we call it the farmers market gado-gado because, as you know, California has an abundance of produce and we want to use what's seasonal to us. So we will have those flavors of a traditional gado-gado but done and presented in a Californian way. Walau baru dibuka awal Mei tahun ini, kehadiran Sunday Nusantara Californian telah menarik perhatian para penikmat kuliner Amerika. We really enjoyed the food. I mean, the food is just spectacular. So the flavor is very different and very tasty. Every dish is very flavorful, even the drinks. Kemampuan Nora menjembatani berbagai budaya kuliner membuat namanya sebagai chef cukup dikenal di San Francisco Bay Area. Walau tak mudah bersaing di industri yang didominasi oleh pria, namun Nora selalu berusaha untuk menjadi diri sendiri dan setia pada akar budayanya. I never left that vision of trying to represent who I really am and to stay strong to who I am. And I think that has carried along. People love to hear my story. I think to have a good story to tell is great versus being a majority. Dari Walnut Creek, California, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.